Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Layang-layang terbang melayang, layangan putus jatuh ke bumi. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naharudin Widya Iswara, ahli utama di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang akan mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan mulai dari awal sampai dengan selesai pelatihan ini selalu mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun agenda yang saya pilih pada pelatihan kepemimpinan administrator pada kesempatan ini adalah agenda manajemen kinerja. Agenda ini diikuti oleh peserta setelah agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda kepemimpinan kinerja, dilanjutkan dengan agenda aktualisasi kepemimpinan. Agenda pembelajaran manajemen kinerja ini membekali para peserta dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja sesuai standar kinerja pelayanan dan manajemen penganggaran dalam melaksanakan dan memimpin pelaksanaan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaan kinerja organisasi berjalan dengan optimal. Dari agenda tersebut terdapat 7 mata pelatihan. Salah satunya adalah akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan strategi pembelajaran yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja. Adapun pelatihan kita saat ini yang kita laksanakan adalah pelatihan kepemimpinan administrator dengan mata pelatihan akuntabilitas kinerja. Di dalam pelaksanaan pelatihan ini, kita membutuhkan alokasi waktu lebih kurang 9 jam pelajaran atau 405 menit. Mata pelatihan ini akan membekali kepada seluruh peserta dengan kemampuan memahami akuntabilitas kinerja dan kemampuan membangun budaya akuntabilitas sebagai salah satu manifestasi kepemimpinan. Materi pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui metode belajar mandiri secara daring, ceramah, diskusi, praktik, dan simulasi. Kemampuan peserta nanti akan dinilai dari keberhasilannya dalam menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja organisasi. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah atau upaya perbaikan akuntabilitas di organisasinya masing-masing. Kemudian, setelah mengikuti pembelajaran ini, kepada seluruh peserta diharapkan dapat mampu menjelaskan konsepsi akuntabilitas dalam kepemimpinan administrator. Kemudian, para peserta setelah mengikuti pembelajaran ini mampu mengidentifikasi resiko-resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas dan selanjutnya mampu merumuskan atau langkah
upaya membangun budaya akuntabilitas dan merumuskan serta langkah upaya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Selanjutnya, materi pokok, submateri pokok, dan metode yang kita terapkan di dalam pelatihan ini. Materi pokok pertama, akuntabilitas dalam kepemimpinan administrator, yang terdiri dari submateri pokok. 1. Konsepsi akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. 2. Pemahaman tentang pentingnya akuntabilitas perspektif internal dan eksternal. 3. Memahami prinsip-prinsip dalam akuntabilitas. 4. Perilaku kunci dalam akuntabilitas. 5. Pentingnya peran pemimpin dalam akuntabilitas. 6. Pentingnya pemahaman tentang jenis dan bentuk akuntabilitas. Adapun metode yang kita gunakan di dalam pelatihan atau penyampaian submateri pokok dan materi pokok ini, pertama adalah ceramah yang disampaikan oleh fasilitator, kemudian diskusi interaktif antara peserta dengan fasilitator, kemudian brainstorming dan mind mapping. Materi pokok yang kedua adalah akuntabilitas yang terdiri dari sub-materi pokok. Pertama, memahami tentang pola resiko dan kesalahan akuntabilitas dalam organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi resiko dan kesalahan akuntabilitas. Yang ketiga, menganalisis resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Yang keempat, menyusun opsi-opsi, langkah atau upaya mengatasi resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Dan yang kelima, submateri pokok kita adalah faktor pendukung untuk mengatasi resiko dan kesalahan akuntabilitas. Adapun metode yang kita terapkan di dalam penyampaian materi pokok atau submateri pokok ini, yang pertama adalah curah pendapat, yang kedua ceramah, dan yang ketiga diskusi interaktif antara peserta melalui diskusi kelompok. Berikutnya materi pokok yang ketiga adalah membangun budaya akuntabilitas yang terdiri dari sub-materi pokok. Pertama, memahami pentingnya membangun budaya akuntabilitas dalam organisasi. Yang kedua, aspek-aspek dalam membangun budaya akuntabilitas. Ketiga, peran pemimpin administrator dalam membangun budaya akuntabilitas. Yang keempat, hambatan dalam membangun budaya akuntabilitas. Dan yang kelima, indikator minimal dalam membangun akuntabilitas. Adapun metode yang kita terapkan di dalam materi pokok dan submateri pokok ini adalah pertama ceramah, yang kedua brainstorming, yang ketiga studi kasus, dan yang keempat pemutaran video. Selanjutnya, materi pokok yang keempat adalah komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Materi pokok ini terdiri dari sub-sub materi pokok. Yang pertama, konsepsi komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Yang kedua, pentingnya komunikasi dan koordinasi antar pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, praktek-praktek berkomunikasi dan koordinasi yang baik dalam organisasi. Yang keempat, teknik-teknik komunikasi dan koordinasi dengan atasan di lingkungan unit organisasi. Kelima,
aspek-aspek penting membangun komunikasi dan koordinasi dengan atasan. Keenam, peran pimpinan dalam upaya membangun komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Adapun metode yang kita terapkan di dalam materi pokok dan submateri pokok ini, pertama adalah ceramah, yang kedua diskusi interaktif, dan yang ketiga role play. Selanjutnya, di dalam pembelajaran ini kita membutuhkan media dan alat bantu berupa Wi-Fi, LCD proyektor, whiteboard, flip chart, bahan tayang, laptop, spidol, metaplan paper, video, laser point, sound system, dan alat pendukung lainnya, dan tentunya juga ruang belajar yang nyaman untuk para peserta untuk mengikuti pelatihan dan pembelajaran ini. Kemudian setelah penyampaian mata pelajaran, baik mata pelajaran pokok maupun sub-sub materi pokok, maka akan dilakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini dilakukan dengan metode kuis menggunakan media aplikasi Google Forms dengan cara pertama kita akan membagi seluruh peserta di dalam 6 atau 8 kelompok. Kemudian akan diberikan pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang menjadi prinsip penting dalam konsep akuntabilitas? Pertanyaan kedua, uraikan tentang perilaku kunci dalam akuntabilitas. Dan pertanyaan yang ketiga, kenapa pemimpin dalam organisasi harus menerapkan akuntabilitas dalam kinerja organisasi? Kemudian kepada seluruh peserta diminta mendiskusikan seluruh jawabannya dengan baik. Demikianlah strategi rencana pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Anak nelayan memancing ikan di Selat Bintan. Strategi pembelajaran telah saya sampaikan, semoga dapat diimplementasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.